Nah, apakah ada optimalisasi bagi yang tidak lulus passing grade? Yang pertama, ini ada penanya seperti ini, Pak. Jadi, formasi dosen itu ada 5, yang terdaftar ada 3. Nah, apakah ada optimalisasi bagi yang tidak lulus passing grade untuk mengisi kekosongan pada formasi tersebut seperti tahun 2018? Silahkan, Pak Harmen. Ini satu-satu atau sekaligus? Oh, satu-satu. Pertama, terkait dengan optimalisasi untuk formasi, optimalisasi formasi, pada dasarnya seluruh penentuan kelulusan dari seleksi calon aparatur sipil negara itu basisnya itu adalah regulasi. Jadi kalau di dalam regulasinya kemudian didorong adanya optimalisasi pengisian formasi, maka tentu saja nanti akan ada optimalisasinya. Tapi tentu ini tidak bisa kemudian, kalau regulasinya kemudian tidak ada optimalisasi, kemudian kita lakukan optimalisasi, kita keliru. Jadi intinya adalah seluruh kebijakan di dalam proses penentuan kelulusan dan pengisian formasi ini basisnya adalah regulasi yang sudah diumumkan atau disampaikan oleh atau ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi tidak bisa kemudian kebijakan itu dilakukan di tengah-tengah. Apalagi kalau kebijakan itu kemudian dilakukan tanpa ada dasar. Jadi sama halnya dengan seleksi per 3K di tahun 2022 yang lalu, kemudian kita lakukan optimalisasi pengisian formasi untuk P3K teknis misalnya, harus keluar dulu kebijakannya. Karena dia tidak diatur, awalnya itu tidak diatur di dalam peraturan Menpannya, tetapi kemudian karena jumlah tingkat keterisian formasinya begitu rendah, maka harus ada dasarnya dulu untuk bisa melakukan itu. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta misalnya, oh ini ada 2 formasi yang kosong nih, langsung dioptimalisasi tanpa ada kebijakan. Itu nggak bisa. Karena ini tadi saya sampaikan prinsipnya adalah selain ada transparansi juga kemudian harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, wujud pertanggungjawaban kepada publik tadi itu harus bisa dilihat dari ada basis hukumnya nggak untuk bisa melakukan itu. Karena ini juga kemudian akan menjadi subjek untuk auditnya BPK. Teman-teman di BPK. Mereka kemudian pada saat melakukan audit terhadap proses penyelenggaraan seleksi ini, BPK tidak saja kemudian melakukan audit terhadap proses penggunaan anggarannya, tetapi juga apakah pelaksanaan seleksinya itu juga sudah didasarkan atas regulasi yang ada atau tidak. Nah, kalau ada kegiatan yang kemudian tidak didasarkan pada regulasi, maka itu juga kemudian keluar menjadi subjek auditnya teman-teman BPK. Jadi itu Mbak Dila, bahwa pengisian optimalisasi tadi itu harus didasarkan pada regulasinya. Jadi kalau tidak bisa kemudian serta-merta dilakukan optimalisasi, gitu kira-kira. Baik Pak Harmen, terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana apabila nilai dalam rankingan ini lebih besar? Apakah yang diutamakan yang induk terlebih dahulu atau walaupun nilainya lebih rendah? Mohon dijawab Pak Harmen, izin. Maksudnya gimana ya? Nilainya lebih besar maksudnya? Apabila nilai dalam rankingan ini lebih besar, apakah yang diutamakan ini yang induk dulu Pak, walaupun nilainya lebih rendah? Oh, ini pasti untuk P3K guru ya? Iya, betul ya. Pak. Jadi P3K guru itu sudah skema penentuan kelulusannya kan juga sudah diatur di dalam keputusan Menteri PAN terkait dengan penentuan P3K guru. Ada pembagian formasi yang untuk P3K baik itu untuk umum ataupun untuk khusus. Yang pengisian formasi untuk yang P3K khusus untuk guru itu didasar atau di flagging berdasarkan data yang ada di dalam database-nya Dapodik. Nah, flaggingnya ini tidak saja nanti berguna pada saat di dalam penentuan kelulusan, tetapi juga pada saat pendaftaran. Jadi misalnya siapa yang boleh mendaftar di sekolah A misalnya, itu sudah diatur dari awal di dalam database-nya Dapodik. Berbeda dengan untuk P3K teknis dan P3K kesehatan. P3K teknis dan P3K kesehatan, penentuan formasinya tidak dilakukan flagging. Jadi penentuan kelulusannya itu didasarkan pada khusus untuk yang P3K formasi khusus,
maka penentuan kelulusannya berdasarkan rankingan. Dan kalau kita berbicara rankingan, tentu di situ adalah berbicara berdasarkan yang tertinggi terlebih dahulu. Karena dia dari awal tidak dilakukan flagging. Jadi nanti tinggal diurut yang tertinggi itu siapa, itulah yang kemudian masuk akan mengisi di dalam formasi yang ada di P3K teknis maupun P3K kesehatan yang khusus, formasi khusus. Tetapi tentu nanti akan dibedakan dulu. Formasi khususnya itu kan ada 2 di situ. Ada yang pertama itu adalah THK 2, kemudian baru non ASN. Jadi formasi khusus yang di P3K teknis dan P3K kesehatan, tentu yang prioritas utama itu adalah yang THK 2-nya dulu yang akan diselesaikan. Nah, diurutkan berdasarkan yang THK 2, kemudian baru diurutkan berdasarkan yang yang non ASN yang mereka terdaftar di dalam tenaga non ASN, dilakukan berdasarkan rankingan di situ. Jadi karena pembagian formasi khusus itu basisnya adalah data mereka yang terdaftar di dalam THK 2 yang ada di BKN, ataupun yang mereka terdaftar di dalam database non ASN yang ada di database yang pencatatan dari non ASN tadi. Jadi penentuan kelulusannya tentu berdasarkan itu nanti, Mbak Dila. Makasih. Baik Pak Harmen, berarti beda ini ya Pak ya, kalau untuk guru dan untuk tenaga teknis maupun tenaga kesehatan. Ya. Yang pertanyaan ketiga nih Pak. Jadi ada pengaturannya sendiri-sendiri untuk itu. Siap Pak. Baik, lanjut ya Pak ya ke pertanyaan ketiga. Ini ada pertanyaan, bagaimana konsep soal TWK yang sangat susah dan tidak sesuai kisi-kisi yang diberikan Menpan RB Pak? Soal TWK dibuat berdasarkan persepsi subjektif pembuat soal. Ini gimana nih Pak? Ada kasus yang seperti ini. Mohon dijawab izin Bapak. Bahwa soal ujian itu disiapkan, jadi kita punya Panselnas. Jadi ada tim pengarah Panselnas yang ketuanya itu adalah Pak Menteri Pan RB. Di dalam Panselnas itu, tadi Pak Kepala juga sudah menyampaikan, ketua pelaksana Panselnasnya itu adalah Pak Kepala BKN. Nah, di dalam Panselnas ada instansi-instansi yang bertanggung jawab terhadap bidang tugasnya masing-masing di situ. Kementerian Dikbud, tadi saya sampaikan di depan, bertanggung jawab untuk menyiapkan soal-soal SKD dan seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk yang P3K. Kemudian Kementerian Badan Cyber dan Sandi Negara bertanggung jawab terhadap pengamanan sistem seleksinya. BKN ditugaskan untuk menyiapkan sistem seleksi dan menyelenggarakan seleksinya. BPKP bertanggung jawab untuk memastikan seluruh penyelenggaraan seleksinya itu sesuai dengan SOP. Dan BRIN bertanggung jawab untuk melakukan audit teknologi yang digunakan terkait dengan seleksi ini. Jadi masing-masing instansi ini sudah punya bidang tugasnya masing-masing. Dan masing-masing instansi ini tentu saja tidak terutama terkait dengan soal, itu tidak ada intervensi sama sekali. Kementerian Dikbud di dalam menyiapkan soal ini, itu juga tidak dilakukan oleh Kementerian Dikbud sendiri. Kementerian Dikbud men-hire, melakukan kerjasama dengan 21 perguruan tinggi untuk menyiapkan soal-soal ini. Jadi, soal-soal itu tidak disiapkan oleh Kementerian Dikbud, tetapi oleh 21 perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU dengan teman-teman di Kementerian Dikbud. Nah, di dalam penyiapan soal, supaya soal ini kemudian tidak bocor kepada publik, maka si pembuat soal itu juga menulis soalnya langsung di sistem. Dan sistemnya ini kemudian dienkripsi dengan menggunakan sistem enkripsinya teman-teman di Cyber dan Sandi Negara. Sehingga BKN kemudian tidak tahu soal apa yang akan muncul. Karena soal itu kan hanya ada sekitar 110 soal kalau untuk yang seleksi CPNS. 110 soal ini diacak dari sekitar 15.000 soal yang disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Mengacaknya seperti apa? Mengacaknya sistem komputer. Jadi ini yang juga selalu saya sampaikan kepada seluruh peserta pada saat mereka mengikuti seleksi. Anda tidak perlu tolak kiri kanan di dalam pada saat menjawab soal-soal tadi, Pak, karena soal itu dipastikan tidak akan sama. Soal yang muncul di komputer temannya, baik yang kiri kanannya ataupun di depannya, di depan dan belakangnya, itu dipastikan tidak akan sama. Karena soal yang 110 soal tadi akan diacak by system, mana yang akan muncul di komputer si A, mana yang muncul di komputer si B, walaupun si A dan si B itu berdudukan sebelahan.
Jadi teknologi yang melakukan pengacakan itu. Kalau dulu misalnya, saya masih ingat waktu saya masih kuliah di tahun 80-an, karena mekanismenya dilakukan dengan menggunakan konvensional supaya antara yang sebelah-sebelahan kemudian tidak bisa saling contek misalnya, maka dulu ada namanya soal ganjil dan genap. Yang di jalur ini adalah yang dapat jalur soal ganjil misalnya, sebelahnya soal genap, yang sebelahnya lagi baru soal ganjil gitu. Jadi nggak akan pernah bisa ketemu tuh, kalaupun mau nyontek ya nyonteknya kejauhan gitu. Nah, sekarang teknologi yang melakukan proses itu, karena semua proses kita lakukan dengan menggunakan teknologi, sehingga tidak kemungkinan orang bisa ketemu soalnya sama dengan antara yang sebelahnya itu sangat-sangat kecil. Nah, karena yang menyiapkan soalnya juga teman-teman Dikbud tentu saja, memang di dalam penyiapan soal-soal TWK ini bukan soal-soal yang sifatnya hafalan. Ini adalah soal-soal yang sifatnya itu analisis. Nah, mungkin teman-teman ini banyak kan belajarnya itu hafalan. Oh, misalnya sebutkan sila ketiga dari Pancasila misalnya. Lah itu kan soalnya anak SD. Tetapi yang dilakukan analisis misalnya, kalau kita berbicara mengenai wawasan kebangsaan dan fungsinya ASN itu adalah terkait dengan perekat dan pemersatu bangsa misalnya, maka sila keberapa yang kemudian sangat kalau Anda menjadi aparatur sipil negara. Jadi analisis yang dilakukan di situ. Jadi tidak salah karena analisis, maka tentu saja orang kemudian harus berhati-hati di dalam menjawab pertanyaan tadi. Dan yang kedua adalah sulit atau tidak sulitnya soal itu, saya kok tidak terlalu yakin memang soalnya itu sulit gitu. Kenapa? Karena nyatanya ada peserta seleksi yang nilainya tuh 499. 499 itu artinya dia benar semua, hanya ada satu soal yang karakteristik pribadi yang dia hanya mendapat skor 4. Jadi dia benar semua, mendekati semua, karena skor maksimum itu 500. Dan dia mendapatkan skor 499, artinya dia bisa menjawab semua itu soalnya. Dan artinya apa? Kalau ada peserta yang kemudian mampu menjawab itu semua, berarti tinggal pertanyaannya adalah kesiapan dari individunya pada saat mengikuti seleksi. Apakah siap enggak pada saat